Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan mampu bisa menghitungnya. Justru yang ada, kita suka kufur nikmat, kita suka zalim gitu loh. Dan seringkali menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan di jalan Allah, bukan di jalan yang Allah ridhoi. Jadi alih-alih kita bersyukur ya dengan, atau berhasil menghitung lah paling enggak gitu. Kalau menghitung aja udah nggak berhasil, ya gimana bersyukur? Tapi justru manusia, kata Allah, fa innal insana la dhulumun kafar. Manusia itu tuh banyak zalimnya dan banyak kufur nikmatnya. Itu Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 34. Itu yang Allah firmankan setelah Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nggak akan berhasil menghitung nikmat Allah itu, saking banyaknya. Lalu Allah tutup firman-Nya dengan innal insana la zalumun kafar. Manusia itu memang zalimnya itu luar biasa, berani melakukan maksiat, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, lalu nggak bersyukur dan nggak mengakui, bahkan misalnya gue sukses tuh gara-gara kerja keras gue. Ada banyak orang lebih keras kerjanya daripada Anda nggak sukses, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi marilah perbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang tidak kufur nikmat dan tidak zalim. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Yang pertama, hadirin, setelah kita bersyukur atau mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, kembali kita mengingatkan bahwa kita masih berada di bulan Al-Muharram.
Bulan Muharram belum selesai. Bulan Muharram belum selesai. Bulan dimana amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan dan dosa di bulan ini dilipat gandakan juga oleh Allah. Jadi pintu itu masih terbuka. Dan ingat bahwa setelah bulan Al-Muharram urutannya kita insya Allah baru ketemu bulan mulia lagi nanti di Rajab. Jadi masih panjang ke depan. Maka tolong maksimalkan yang ada, maksimalkan hari ini, karena kalau kita sia-siakan masih lama kita ketemu lagi. Jadi kalau kita di bulan Muharram aja nurun, kalau kita di bulan Al-Muharram aja performanya nggak bagus, padahal Allah sudah kasih bonus, Allah sudah kasih keutamaan yang nggak ada di bulan-bulan ke depan. Ya bagaimana nanti kalau di bulan normal gitu? Anda dikasih bonus saja Anda nggak tertarik. Gimana dikasih kondisi normal? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maksimalkanlah hari-hari yang ada sebelum kita berpisah dengan bulan Al-Muharram. Lalu yang berikutnya, sebagaimana biasa di hari Sabtu kita buka sesi diskusi. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita, ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustadz, izin bertanya, apakah jika disuruh orang tua perintah itu harus langsung dilaksanakan? Di sisi lain saya ingin menolong orang tua, tetapi di sisi lain juga ingin merojaah hafalan. Apakah ada solusi Ustadz? Mohon doanya agar saya bisa berwalidain terhadap orang tua saya. Barakallahu fikum wa iyyakum. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Kalau perintah orang tua harus langsung dikerjakan apa enggak? Tergantung bagaimana konteksnya. Kalau jelas-jelas perintahnya itu diberikan waktu yang luang, misalnya orang tua kita bilang bahwa tolong antarkan barang ini ke rumah Om Ahmad misalnya, kamu punya waktu 3 hari gitu loh. Jadi beliau butuh misalnya di hari Selasa, jadi kamu bisa antar hari ini. Kalau kamu ada kerjaan besok, kalau ada kerjaan lagi ya Senin lah, paling lambat Senin gitu. Hari tadi tolong carikan mama barang ini paling lambat Kamis, karena Jumat mama harus safar dan itu harus dibawa. Ya udah bebas, nggak harus nyari sekarang. Tapi kalau perintahnya tolong belikan bubur ayam pagi ini, ya jangan nyari malam, apalagi bubur ayam. Walaupun ada juga orang makan bubur ayam malam, tapi orang tua minta pagi ini, jelas tolong carikan pagi ini. Jadi tergantung konteksnya hadirin. Oke, pertanyaannya gimana dengan perintah tanpa ada keterangan waktu?
atau batas waktu. Harus segera apa enggak hadir? Hadirin Allah muliakan, hukum asalnya segera. Ini dalam konteks perintah Allah dan Rasulnya itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Kita mengenal istilah al-amrul mutlaq. Al-amrul mutlaq itu nggak ada, di antara karakternya itu nggak ada keterangan waktu atau batas waktu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah lil fawr atau litarahi? Apakah harus segera dilaksanakan atau nggak harus segera dilaksanakan? Dan kesimpulannya dijelaskan banyak para ulama, segera dilaksanakan. Kenapa? Di antara dalilnya adalah urf. Artinya yang berlaku di mayoritas masyarakat, di banyak kultur, di banyak budaya, di kehidupan sehari-hari, kalau ada perintah tanpa ada batas waktu atau limit waktu atau keterangan waktu, maka hukum asalnya adalah segera dilaksanakan. Dan itu yang kita terapkan, dan saya rasa juga diterapkan dalam kehidupan hadirin sekalian. Kalau habis kajian ini kita punya bibi atau kita punya mbak di dapur, terus kita bilang, "Bi, tolong buatin nasi goreng 2 porsi ya," gitu loh. Telurnya dadar. Habis kajian Riyadhus Shalihin misalnya, sampai jam 8:30 bibi nggak masakin nasi goreng. Kira-kira kita komplain apa enggak? Enggak. Ngerti nggak sih? Nggak punya kehidupan sehari-hari. Komplain apa enggak kita? 8:30 nggak dikerjakan. Hah? Komplain nggak? Komplain. Semuanya sepakat atau ada khilaf? Terus kita tanya, "Bibi, mana nasi gorengku?" Lalu bibi bilang, kan nggak ada keterangan waktunya, Pak. Dalam ilmu usul fikih, Pak, ada pembahasan ulama. Ini for atau litarahi ini, Pak, gitu kata bibi. Katanya bibi lulusan pondok. Nah, jawaban hadirin apa? Bi, kalau nggak ada keterangan waktu, hukum asalnya itu dimanapun secara umum nih, itu langsung dikerjain. Oh gitu, Pak. Ya udah deh, aku buatin. Jadi hukum asalnya kalau nggak ada kita di kantor kita punya staff, kita punya sekretaris, kita punya orang, kita panggil, tolong ada stabilo nggak? Gitu. Ada bolpen merah, tolong ambil bolpen merah dong. Itu jam 9. Bahan dasar nggak muncul-munculnya orang. Kira-kira kita komplain apa enggak? Komplain, walaupun kita nggak sebutkan keterangan waktu. Karena yang berlaku di masyarakat, perintah mutlak itu hukum asalnya segera dikerjakan. Jadi kembali ke poin ini, jika orang tua memberikan perintah tanpa ada keterangan waktu, kalau ada keterangan waktu, ada limit waktu, ya tergantung limit waktunya. Tapi kalau tanpa ada keterangan waktu, maka hukum asalnya segera dilaksanakan. Itu poin-poin yang kedua. Di satu sisi juga ingin merojah hafalan, nggak ada kontradiksi. Kalau kita jujur ya, kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa kerjakan sambil merojah. Sambil merojah.
Bisa-bisa. Kenapa nggak bisa? Gitu loh. Butuh isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Butuh kejujuran, butuh keikhlasan, dan butuh mujahadatun nafas, butuh perjuangan memang. Lalu pengaturan teknis murojaah. Seringkali kan yang membuat kita nggak bisa atau nggak berhasil murojaah bukan karena kita sibuk, tapi kita nggak pakai teknik yang benar. Nggak pakai teknik yang benar. Allah Ta'ala bisa menjadi itu poinnya. Semoga Allah memberikan taufik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah membiarkan anak untuk tidak sholat dibenarkan? Tanggung jawab siapa di akhirat nanti bila anak dibiarkan tidak sholat? Apakah gugur kewajiban mengingatkan sholat ketika anak sudah dewasa? Mohon bimbingannya Ustadz, syukran wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, wa anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya, bertanggung jawab tentang orang yang kalian pimpin. Dan Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan batas waktunya sampai mereka balik. Lalu praktek yang diterapkan, bukankah Nabi Nuh senantiasa mengajak anaknya kepada kebenaran walaupun anaknya sudah dewasa? Bukankah Nabi Yakub pun demikian? Dan kita nggak pernah dengar narasi atau kalimat karena dia udah dewasa bebas dan saya lepas tanggung jawab. Itu yang kedua, mayoritas anak-anak yang tidak perform setelah dewasa itu karena nggak dididik ketika kecil. Karena secara umum anak itu adalah hasil didikan orang tua. Jadi secara umum, saya nggak kata secara total atau secara mutlak, secara umum, kalau ada yang lepas tanggung jawab ketika balik, itu bukan hanya salah dari satu sisi, salah menentukan time limit, tapi juga lepas tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan di masa lalu. Dan sekali lagi kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan para ulama, orang tua akan ditanya di hari kiamat sebelum anak-anak. Karena mayoritas anak durhaka itu karena nggak didik orang tuanya. Dan jadi orang tua nggak mudah. Dan seringkali kita hanya melihat dari satu sisi dan berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh ikhtiar yang bisa dilakukan untuk punya anak. Tapi begitu anak itu lahir, nggak bertanggung jawab, nggak dididik, nggak dibimbing. Dan bukankah itu akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat? Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, perintah mendidik anak, mengingatkan anak, mengajak anak kebenaran itu bukan sampai anak itu balik, tapi sampai orang tua wafat
Bahkan kalau kita membaca surat Al-Baqarah dan kita membaca ayat ke-133 dari surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadar Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub berada dalam kondisi menjelang kematian dan wafat beliau, ketika ihtidar, ketika mau sakratul maut. Idh qala li banihi, ingatlah ketika Nabi Yaqub dalam kondisi mau meninggal dunia itu berbicara di hadapan anak-anaknya. Al-Baqarah 133. Wa ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah dan apa yang akan kalian ibadahi, atau siapa yang kalian sembah, atau apa yang akan kalian sembah dan siapa yang akan kalian ibadahi setelah aku wafat. Masih fokus ke anak-anak. Lihat, kalau aku wafat ini, kalian masih mentauhidkan Allah enggak? Kalian masih sholat apa enggak? Kalian masih beribadah apa enggak? Lalu apa jawab anak? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kita tetap akan beribadah kepada ilah engkau, wa ayahku, wa ilaha abaika, dan ilah Rabb yang diibadahi oleh ayah engkau dan kakek engkau, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi kita akan tetap istiqomah. Kita tetap beribadah kepada Allah yang diibadahi oleh ayah engkau, wahai ayah kami, paman engkau, kakek engkau. Ilah wahidah, ilah yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, kami menyerah kepadanya, dan kami berislam kepadanya. Itu sampai wafat tadi, bukan sampai balik, sampai orang tua wafat, bukan sampai anak balik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz dan tim beserta keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya adalah seorang anak pertama perempuan di keluarga dan mempunyai adik laki-laki yang sudah balik dan belum balik. Qadarullah, selama ini orang tua tidak benar-benar membangun pola salat 5 waktu kepada kami anak-anaknya, sehingga sekarang adik-adik saya pun tidak terbiasa melakukan salat. Ustaz, bagaimana cara yang tepat menasihati adik-adik saya juga ibu bapak untuk melaksanakan salat? Saya merasa bahwa diri saya masih sangat kurang dalam beragama dan belum pantas menasihati orang lain, terutama ibu bapak. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, doakan adik-adik kita dan keluarga kita agar mereka menjadi ahli salat. Dan agar mereka menjadi ahli salat. Terus yang berikutnya, adik-adik butuh contoh, butuh keteladanan dari kakaknya. Maka jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik. Dan khususnya dalam hal yang ingin kita perbaiki, misalnya salat. Jadi ya pastikan kita benar-benar jaga salat kita dan disiplin terhadap salat, khususnya salat 5 waktu. Lalu yang berikutnya, jadilah teladan dalam sisi-sisi yang lain, dan jadilah kakak yang benar-benar mengambil tanggung jawab
sebagai kakak gitu loh. Kita nggak harus jadi kakak yang sempurna, tapi peran kakak khususnya yang alhamdulillah ya peran kakak yang prinsip harus kita penuhi, menjadi teladan, menjadi pihak yang bertanggung jawab, yang mengarahkan, membimbing, membantu penyelesaian masalah keluarga dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita jujur dan sikap dan attitude kita baik, maka Allah akan kasih taufik kepada keluarga kita. Wallahu ta'ala bishawab. Wallahu ta'ala bishawab. Dan ditaklif adik kita itu artinya dibaik-baikin. Apalagi kita tahu ini bukan kesalahan mutlak dia, ini karena nggak dididik dari kecil. Jadi kita jangan gampang jadi orang yang judgmental juga, dan seakan-akan dia memang orang buruk padahal dia nggak dididik. Nah, oleh karena itu sebaliknya ditaklif lah, disentuh perasaannya, dicari simpatinya, lalu dekat dulu sama adik gitu. Kalau itu sudah dilakukan, maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, tim kajian, serta umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas segala kesabarannya yang telah memberikan kita ilmu nafi kepada kita. Semoga Allah berikan kita ilmu nafi. Ustadz, saya seorang wanita belum menikah. Ustadz, akhir-akhir ini saya merasa saya sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Saya menjalani hidup hanya sekedar dijalani saja tanpa ada goals apapun yang ingin dicapai. Rasanya hidup saya hampa, seperti tidak ada motivasi apa-apa lagi. Ustadz, mohon doa dan nasihatnya agar iman itu tambah kuat lagi di dalam hati saya, agar rasa semangat itu muncul lagi di kehidupan saya. Rasanya sungguh hambar, menyedihkan sekali dalam keadaan seperti ini. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kondisinya benar-benar sesuai dengan keterangan waktu akhir-akhir ini, maka harus disikapi, tapi jangan pesimis gitu loh. Artinya kalau kita bicara long term, maka sebuah hal yang wajar jika di 1-2 fase kita turun gitu loh. Itu kan sabda Nabi SAW, inna likulli amalin syirah wa inna likulli syiratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan di sela-sela masa semangat itu ada masa turun gitu loh. Grafik itu turun. Dan begitulah kehidupan adalah sebuah pola naik turun. Namun secara keseluruhan grafik itu harus tetap naik gitu loh. Grafik itu harus tetap naik. Tapi naik itu bukan naik tanpa cacat, itu nggak ada orang kayak demikian. Bukan naik tanpa celah, bukan naik tanpa penurunan. Enggak. Semua orang demikian. Jadi kalau masih akhir-akhir ini lalu kita move on dari sana, kita perbaiki, maka insya Allah nggak ada yang terlalu harus dikhawatirkan, asal kita tetap on track ya. Yang harus kita lakukan banyak istighfar kepada Allah, dan lebih ekstra beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang harus dilakukan muhasabah, evaluasi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, pada saat secara umum ibadah kita turun, tapi tolong jaga 1-2 ibadah seperti sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu yang berikutnya, kita butuh lingkungan
gitu. Jadi kondisi seperti itu jangan sendirian. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Yang dimakan serigala itu domba yang memisahkan diri dari rombongan. Jadi yang diserang dan berhasil ditaklukkan syaitan itu orang yang sendirian, yang berpisah dari lingkungan orang-orang soleh. Jadi kondisi kayak gini itu merapat ke orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Jangan sendirian, Anda akan gampang dikendalikan dan dikontrol oleh syaitan. Insya Allah kalau ini dilakukan, dan insya Allah kita akan mendapatkan energi kita lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan kasih taufik. Jadi harus disikapi jelas, tapi jangan terlalu panik gitu loh. Semua orang tuh ngalamin quote-unquote penurunan gelombang selama grafik secara keseluruhan tetap naik ke atas.